Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Salsabila Alzazeri dari kelas 11 IPS 4. Saya akan mempresentasikan tentang reformasi gereja. Reformasi berasal dari kata re yang berarti kembali dan form yang artinya bentuk. Jadi, reformasi diartikan sebagai sebuah gerakan yang bertujuan untuk kembali ke bentuk semula. Reformasi gereja adalah sebuah upaya untuk memperbaiki tatanan kehidupan yang dinominasikan oleh otokrasi yang menyimpang. Di sini ada latar belakang reformasi gereja. Reformasi gereja tercetus pertama kali pada abad ke-16 dan terjadi di Eropa Barat. Reformasi gereja terjadi karena banyaknya penyimpangan yang terjadi ada dalam gereja. Misal, surat pengampunan dosa yang dijual kepada mereka yang tidak ikut perang salib. Yang kedua ada penyimpangan terhadap acara sakramen suci atau ritus pemujaan terhadap benda-benda keramat atau tokoh-tokoh suci. Reformasi gereja terjadi karena banyaknya ketidakpuasan terhadap Gereja Katolik Roma pada saat itu. Pada abad ke-16, Eropa mengalami Renaissance atau kelahiran kembali yang diawali dengan reformasi gereja. Saat itu, peran gereja sangat kuat dalam kehidupan, sehingga dengan adanya reformasi gereja, Barat mulai bangkit dari zaman kegelapan. Renaissance menghasilkan pemikiran Barat ke arah modern dan mempunyai rujukan jelas menuju liberalisme dan kebebasan. Renaissance adalah masa kelahiran atau kebangkitan kembali manusia barat setelah tertidur lama pada masa yang disebut abad kegelapan. Yang kedua ada tokoh-tokoh reformasi gereja. Yang pertama, Martin Luther pada tahun 1483 sampai 1546. Awal gerakan reformasi gereja terjadi di Jerman dengan tokoh utamanya Martin Luther. Reformasi gereja pertama kali terjadi di Jerman karena faktor-faktor berikut. Yang pertama, Jerman sekitar abad ke-15 sampai 16 masih merupakan negara agraris atau negara yang masih terbelakang jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang kedua, rakyat Jerman pada saat itu sebagian besar adalah masyarakat petani yang merupakan kelompok sosial yang paling menderita akibat kekuasaan gereja Katolisme. Yang kedua ada Johannes Calvin pada tahun 1509 sampai 1564. Johannes Calvin merupakan tokoh penting lainnya dalam gerakan reformasi gereja. Calvin juga meletakkan dasar-dasar teologis, filosofis, dan juga intelektual yang kokoh bagi keberhasilan gerakan reformasi gereja di Eropa. Pemikiran Calvin lebih radikal dibandingkan Martin Luther. Tahun 1541, Calvin mulai aktif sebagai penginjil. Pemikiran Calvin yang kemudian menjadi basis teologis terpenting adalah adanya gagasan tentang takdir manusia yang ditetapkan oleh Tuhan. Doktrin Calvin memiliki kesamaan dengan konsep takdir Agustinus yang memiliki dasar bahwa semua manusia berdosa akibat kejatuhan dan dosa Adam. Jadi, dalam Calvinisme dibenarkan adanya dosa warisan. Yang ketiga ada dampak reformasi gereja.
Dampak dari adanya gerakan reformasi gereja Martin Luther dan Calvin adalah: 1. Dampak sosial dan politik terhadap Eropa dan negara-negara Barat pada umumnya, menimbulkan Western Kristendom sehingga munculnya negara-negara nasional kecil tanpa memiliki pusat kekuasaan atau lembaga politik sebagai lembaga kepausan Roma. Selain itu juga menumbuhkan benih-benih demokrasi politik, kesadaran individual yang akan pentingnya hak-hak politik dan kebebasan individu. Yang kedua, ada reformasi gereja juga mengakibatkan terbelahnya agama Kristen menjadi sekte-sekte kecil seperti Lutherisme, Calvinisme, Anglikanisme, Quakerisme, dan Katolikisme. Timbulnya hal tersebut menyebabkan keretakan serius pada agama Kristen. Akibat sekte-sekte Eropa ini terpecah secara keagamaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.